Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Agnes Sabiatri dari kampus Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai penalaran deduktif. Jadi, sebelum masuk ke materinya, biasanya deduktif dan induktif itu kita kenal dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk matematika juga ada penalaran deduktif dan induktif. Baiklah, apa sih itu penalaran? Jadi penalaran adalah suatu kegiatan, suatu proses, atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan yang benar pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan. Jadi dalam simpulan simpelnya itu, penalaran itu seperti cara kita berpikir untuk menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang memang benar-benar telah dibuktikan pastinya itu benar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih penalaran deduktif itu. Jadi penalaran deduktif itu adalah penalaran deduktif. Penalaran deduktif itu seperti apa sih? Jadi penalaran deduktif itu adalah proses penalaran yang bertujuan menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus. Jadi ini dia peran pentingnya dalam deduktif, yaitu proses penalaran yang bertujuan menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus. Jadi dalam deduktif itu yang dikenal sebagai perannya yaitu umum ke khusus ini. Nah, jadi itulah tadi pengertian penalaran deduktif. Untuk lebih jelasnya, saya akan membuat contoh. Di sini saya akan membuat contoh penalaran deduktif untuk lebih jelasnya dan lebih paham ya, supaya lebih mengetahui jelas gitu apa itu deduktif. Nah, di sini ada contoh jika harga naik maka permintaan turun. Jika permintaan turun, salah satu contoh penalaran deduktif. Ini kan belum kita ketahui pernyataan pertama, pernyataan kedua, dan kesimpulannya. Jadi kita bikin saja pernyataan pertamanya, yaitu jika harga naik maka permintaan turun. Jika harga naik
keduanya yaitu jika permintaan turun, maka barang yang dijual semakin sedikit. Jika permintaan turun, maka barang yang dijual semakin sedikit. Nah, langsung saja kita bikin di sini kesimpulannya ya. Kesimpulan. Jadi pernyataan pertama dan pernyataan kedua dapat kita simpulkan bahwa jika harga naik, maka barang yang dijual semakin sedikit. Jika harga naik, maka barang yang dijual semakin sedikit. Loh, kenapa begini kesimpulannya? Kenapa nggak jika harga naik maka permintaan turun? Karena untuk mendapatkan kesimpulan dari pernyataan pertama dan pernyataan kedua, kita tidak boleh mengambil kata atau kalimat yang sama untuk dijadikan kesimpulan. Jadi contoh kita mengambil jika harga naik, maka kita harus mengambil dari pernyataan keduanya, yaitu maka barang yang dijual semakin sedikit. Karena ini sama dengan ini, maka kita tidak bikin di kesimpulannya. Jadi langsung saja kita bikin yang ini dengan yang ini. Jika harga naik, maka barang yang dijual semakin sedikit. Nah, ini ada kesimpulan dari pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Dan inilah yang disebut dari penalaran deduktif yang bersifat umum ke khusus. Kedua ini saya bikin lebih mudah ya, lebih simpel supaya kalian itu lebih memahami dari materi yang saya berikan, supaya kalian tuh lebih tahu, lebih jelas gitu, lebih mengerti lah gitu. Nah, jadi contoh yang kedua yaitu kita langsung bikin saja ya pernyataan pertamanya, yaitu setiap hewan adalah makhluk hidup. Pernyataan keduanya kita bikin di sini, jerapah adalah hewan. Jerapah adalah hewan. Nah, untuk kesimpulannya, jerapah adalah hewan makhluk hidup. Oke, kenapa demikian? Karena di pernyataan pertama, setiap hewan adalah makhluk hidup. Pernyataan kedua, jerapah adalah hewan. Nah, kita ambil kesimpulannya dari jerapah ya. Jerapah adalah hewan makhluk hidup. Jerapah diambil dari pernyataan kedua, adalah bisa diambil dari sini atau dari pernyataan pertama. Hewan dari pernyataan pertama bisa, pernyataan kedua juga bisa. Makhluk hidup lebih tepatnya di pernyataan pertama. Jadi ada diambil di bagian pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Jadi tidak boleh sama. Dia harus diambil salah satu untuk menjadikan kesimpulan yang benar-benar telah terbuktikan. Inilah dia tadi. Jadi ini juga merupakan deduktif ya. Ini deduktif, ingat ini deduktif. Contoh simpel untuk deduktif yang bersifat umum ke khusus. Yang khususnya mana ini? Ini yang khusus di kesimpulan. Kalau yang umum ini dia. Ini bagian umum ya. Pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Kalau khususnya ini, jerapah adalah hewan makhluk hidup karena kan dia khusus. Jadi beginilah contoh simpel untuk mudah dipahami buat anak-anak semua. Jadi begitulah
pemateri saya hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan atau mungkin ada yang tidak dimengerti. Bisa kalian tulis di kolom komentar supaya dapat saya jelaskan lagi. Sekian video dari saya. Terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.